sesak napas, sakit tenggorokan, hilangnya penciuman. Artinya kan ada lagi satu indikasi penyakit tanpa gejala. Di sana. Penyakit tanpa gejala. Dari mana dasar sehingga kita mengungkapkan bahwa ada penyakit tanpa gejala? Betul. Artinya kan begini, secara rasional tidak ada yang bisa membuktikan bahwa ini memang betul-betul penyakit. Oke lah penyakit. Kalau memang secara ilmu medis ini menganggap bahwa penyakit ini jenisnya virus corona. Tidak begini, kalau itu yang kita maksud. Itu yang kita maksud yang tanpa gejala tuh. Saya tidak sepakat dengan bilang terlalu percaya bagaimana tentang masalah ini corona atau bagaimana, karena kan saya itu corona bagaikan angin lalu. Enggak terlalu saya permasalahkan bilang saya terlalu bagaimana itu masalah corona tuh. Tapi kalau kita cerita masalah adanya apa tadi gejala dan tidak adanya gejala, kan penyakit banyak yang kalau orang kuat fisiknya tuh bisa saja tidak ada gejalanya karena kan fisiknya kuat. Contoh penyakit yang tidak bisa dirasakan gejalanya. Banyak sebenarnya. Kalau contoh penyakit yang tidak ada gejalanya. Yang tidak ada gejalanya tuh ada anunya gejala tapi mungkin lama. Jangan begitu gejala. Aduh. Nasional lah. Tidak begini. Karena kan banyak tuh yang biasa di anu tuh sama dokter contoh seperti kemarin kita tuh waktu tadi Menosopa kita periksa dokter tapi tidak ada gejala, tidak ada anunya bilang penyakit ini. Sorry, saya luruskan dulu. Bukan kemarin ada penyakit pun tidak ada gejala, justru gejala yang timbul dalam diriku tapi tidak ditemukan penyakitnya oleh dokter. Nah itu dia terbalik. Saya jantungku berdebar, kemudian saya poso semakan tidak bisa saya bernapas, tetapi saya periksa dokter tidak ditemukan penyakitnya. Ini terbalik dia, penuh dengan gejala, tidak bisa ditemukan penyakitnya. Nah justru ini virus dikatakan bahwa ada virus tapi tidak ada gejala sama sekali. Mana otaknya itu? Begini saja kalau misal nasional memandang virus toh yang selama ini masih hangat diperdebatkan. Oke. Awal mulai daripada penyebaran virus itu mulai dari Cina, Wuhan. Memang secara nasional orang melihat semua orang berjatuhan di Wuhan di jalan. Nah, tapi kalau misalnya ditarik ke Indonesia, berapa orang yang jatuh di pinggir jalan terkena virus? Tidak ada. Nasional. Itu satu. Terus yang kedua? Yang kedua, kalau misal bahas di persoalan virus, enggak. Coba kalau misal di cerita mati siapa? Dr. Lois. Nah, kan kalau misal di virus ini kan bagaimana aku paham terlalu masuk persoalan virusnya, dia bagaimana secara medis menjelaskan bahwa virus ini menyerang secara misalnya jantung, tenggorokan. Apa hubungannya kalau misalnya apa lagi namanya? Swab. Apa hubungannya masuk ke tenggorokan? Kalau misalnya mau nasional tuh? Betul. Karena itu katanya swab itu kan pendeteksi darah. Mana ada katanya virus di sini ditemukan kalau pakai itu. Kemudian itu penjelasannya Dr. Lois kemarin tuh bahwa begini. Percaya apa kita percaya dengan adanya corona atau tidak? Saya percaya di bahwa memang virus ini ada. Cuma tidak sebesar yang diberitakan. Iya. Karena kan awal dari cerita tadi kita tidak percaya dengan adanya corona. Begini. Kita ini bicara dengan tim kesehatan sendiri, oke? So, Ya. satu, sumber virus adalah di Wuhan. Sebagaimana yang kita lihat di sana bahwa berjatuhan dalam waktu beberapa detik, langsung ngorok lagi, mati lagi, oke? Yang kedua, masuk di Indonesia virus, tidak pernah orang berjatuhan begitu. Gimana logikanya? Satu. Yang kedua, kita sudah cerita masuk tentang vaksin. Asalnya ini corona adalah di Wuhan, di Cina.
Kemudian dibuat vaksin di Cina, tetapi orang Cina tidak pernah memakai namanya vaksin Sinovac. Kenapa tidak pernah pakai? Padahal asalnya dari situ. Kenapa dikirim di luar negeri untuk dipakaikan? Dua. Kita diambil sebagai bahan percobaan. Kalau begitu. Berarti kalau begitu kesimpulan tahu kita diambil sebagai kambing hitam. Ah. Yang ketiga, sebagaimana keputusan pemerintah dari pusat sampai provinsi, kabupaten, dan desa bahwa tempat ibadah ditutup, baik masjid atau apa dilarang ibadah, tempat hiburan tidak, mall tidak, pasar tidak, di mana orang Kalau masalah tempat ibadah saya juga tidak sepakat dengan itu. Karena kan masalahnya ini tempat-tempat karena yang bukan tempat ibadah itu bebas begitu saja. Kemudian disuruh orang pakai masker, oke? Itu masker kan untuk melindungi hidung dan tenggorokan, maksudnya ada tenggorokan. Kalau kita cerita tentang lubang-lubang, ini sama semua posisinya, hidung, mulut, mata dan telinga sama semua. Kenapa tidak pakai tutup mata saja sama tutup telinga? Tapi kenapa kita pakai masker? Ini saya karena debu sih, bukan karena corona, serius. Iya. Karena debu. Kalau di Makassar saya ini debu di jadi corona itu bagaimana? Tahu Kak ditilang. Saya tuh kalau corona bagaimana ini? Karena nggak tahu sedikit percaya dengan corona loh. Ya itu rekam itu kan anak kesehatan dia. Saya tidak percaya juga dengan bukan saya tidak percaya. Saya percaya adanya corona, tapi kan saya tidak terlalu bagaimana menanggapinya anunya tahu bilang begini. Pertanyaanku, apakah menurut tak corona ini ada unsur politik atau tidak? Bisa saja ada. Politiknya di mana? Hah? Politiknya di mana? Pada orang-orang yang berdasi yang ada di atas. Kalau Bisa saja mau diperjualbelikan. Mega mu politik nah. Kalau masalah politik ya bisa lah. Bisa kita bilang ya, politik. Itu kemarin flu burung. Itu kan virus yang diusir oleh Dr. Fadilla. Pada saat itu Dr. Fadilla itu adalah Menteri Kesehatan tahun 2006. Kemudian masuk WHO, World Health Organization, organisasi kesehatan dunia. Dia tekan ini Ibu Dr. Fadilla, bahwa ini akan menyebar, virus akan menyebar di mana-mana, toh? Begitu kencangnya virus menyebar di mana-mana. Kemudian Dr. Fadilla tidak percaya tentang ini. Kemudian Dr. Fadilla ini bahkan mengusir 4 orang dari Amerika. Ini kemudian Dr. Fadilla mengetes sendiri tentang virus ini, tentang penyebarannya melalui laboratorium. Kemudian dia tes sendiri dan ditemukan bahwa ternyata virus flu burung dia tidak menyebar. Sehingga karena ini Dr. Fadilla ini marah sekali sebenarnya pada saat itu, karena mau dikatakan bahwa Indonesia lah sebagai sumber utama flu burung. Makanya Dr. Fadilla mengetes melalui laboratorium dan tidak menemukan bahwa virus ini menyebar, sehingga dia menggagalkan kemarin untuk vaksin. Seandainya tidak, maka vaksin kemarin datang. Ya, apa dampaknya? Dr. Fadilla dipenjara 4 tahun karena dianggap korupsi membeli lab. Dia dipenjara 4 tahun untuk kemarin, baru-baru dilepas. Itu sependapat dengan Dr. Lois, Dr. Tifa. Bahkan Dr. Tifa mengatakan, walaupun pistol ditancapkan ke diri saya tidak akan pernah memvaksin selama vaksin itu datangnya dari luar negeri. Kalau vaksinnya itu datang dari merah putih, dan kalau diri saya menjadi bahan percobaan, kalau saya mati, setidaknya saya jadi bahan percobaan untuk orang-orang yang membuat vaksin nantinya, bahwa vaksinnya akan diperbaiki di waktu yang lain. Biarkan saya, yang penting vaksinnya itu dari merah putih, dari Indonesia. Tapi kalau misalnya sudah dicoba mati, siapa lagi yang mau pertanyaannya, Anda kan tadi tidak terlalu secocok juga dengan corona. Bukan tidak percaya, ada tapi tidak sebesar itu. Apa alasan Anda mau divaksin? Silakan balik ke kamera. Alasan saya mau divaksin? Tidak ada sebenarnya alasanku mau divaksin. Keterpaksaan. Iya, hanya karena keterpaksaan kan sebagai apa lagi? Anak kesehatan kan tidak mungkin masyarakat ini mau divaksin kalau tidak divaksin anunya. Oh, kalau Anda mengatakan begitu, Anda tidak bertanggung jawab dengan kesehatan masyarakat.
Maksudnya? Karena Anda kan bilang, saya anak kesehatan. Kalau saya tidak divaksin, masyarakat tidak akan mau divaksin. Karena kesehatan sendiri tidak mau divaksin. Berarti Anda divaksin hanya untuk memancing masyarakat untuk divaksin, tetapi Anda tidak menjaga keamanannya. Ya tidak? Iya, iya. Show. Gitu logikanya, otaknya di mana loh? Rocky Geruntum nih loh. Nggak usah kasih nama. Nah, bagus kayaknya kalau live di FPK. Begini. Dia dianggap sebagai pancingan saja, sebagai jembatan. Pajanan kan Pak Kok Wajah kakaknya di wajah di seomanan itu weh. Pajanan di Siomanan itu Tidak, karena ini kan pendapat. Kita tidak menghasut orang-orang. Sebagaimana pendapat itu dilindungi oleh undang-undang. Berhak menyampaikan argumen baik tulisan atau tulisan di depan umum. Kita dilindungi, Pak. Yang kedua, sistem kepercayaan. Saya percaya siapa yang mau mengganggu gugat kepercayaan orang. Siapa yang mengontrol kepercayaan. Kepercayaan adanya di hati. Kontrol coba kepercayaanmu. Siapa yang berani kontrol kepercayaan saya? Ya ada demokrasi kok. Demokrasi kok. Demokrasinya di mana? Demokrasinya ada pada Jadi Ma- kalau ma- kesimpulannya Anda tadi mengatakan begitu, saya mau sebenarnya divaksin divaksin. demi untuk masyarakat melihat saya bahwa saya mau divaksin. Itu Anda tidak bertanggung jawab dengan kesehatan masyarakat. Itu loh. Itu bingung itu teman. Oke deh, siap tanya baru kedaki waktu dia nak divaksin kutu. Waktu yang dia kali. Kau tuh boleh dibikin Mas. Bukan masalah pecat-pecatan, dia angka di Yana. Jadi Anda ini divaksin hanya karena memang aturan, ya. Iya. Mengikuti Udah, aturan. ada memang Tapi regulasi secara tertulis ataukah bahwa semua ASN ataukah pekerjaan dong misalnya pegawai negara lah, pegawai negara. BUMN Nah, atau ASN, ASN pegawai negeri yang sipil mewajibkan vaksin. untuk divaksin. Adakah? Corona nih. Ada. Ada kan? Ada aturannya begitu. Apa itu? Bahwa seluruh kayak pegawai negeri sipil atau pegawai BUMN, pegawai Atau tenaga kesehatan. tenaga kesehatan wajib divaksin ada. 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 Berarti Tidak boleh tidak. Tidak boleh ya. Kalau masyarakat boleh. Boleh. Itu tergantung dari masyarakatnya nanti karena kan kita tidak tahu ke depannya bagaimana aturan selanjutnya bagaimana. Contoh, ini kemarin siapa itu? Ian toh? Bukan Ian saya. Ian junior. Yang katanya mau pergi ambil SKCK, tapi tidak bisa kalau tidak ada surat vaksin. ya kan? Ya harus Iya. swab dulu. Harus ada sertifikat vaksin. Ya harus. Jadi mau tidak mau yang dituntut sama orang tuanya itu untuk bekerja, maka ikhlas atau tidak ikhlas, ya ikhlaskan dirinya untuk anu. Oke teman-teman, kalau saya mau jadi ASN atau pegawai negeri sipil karena adanya paksaan vaksin, maka saya sendiri tidak mau divaksin. Biarkan saya tidak kerja sama negara. Ya, kita rehab dulu. Mengalami kurangan. Deh, telepon tadi. Kemudian yang kedua, kalau misal dalam pendidikan, di situ kalau misal di PHK otomatis untuk membiayai anaknya untuk melanjutkan pendidikan itu kan tersendat juga. Nah, artinya kan selain daripada kesehatan berdampak pada ekonomi, kemudian berdampak pada pendidikan. Kemudian kalau misal dilarikan kepada ekonomi, harusnya kan ada, kalau misal sekarang PPKM, artinya kan harus ada, misal apa lagi namanya ini kalau misal karantina wilayah, harusnya kan ada tanggung jawab pemerintah toh untuk membiayai kehidupan masyarakat. Mungkin seperti itu. Iya, selama di rumah. Kemudian daripada masuk kepada pendidikan, apa tanggung jawab pemerintah kepada misalnya pelajar atau siswa? Kalau misal kalau misal subsidi kota, kalau misal alokasi anggaran untuk subsidi kota yang tinggal di misalnya di Kecamatan Bontocan yang tidak ada jaringan, itu anggarannya dikemanakan? Dalam bentuk apa? Kan pertanyaan seperti itu. Kenapa Anda bilang betul-betul ya? Itu. Kalau saya rasa Tunggu dulu. kayak pendidikan. Masuk saya, kalau memang ada namanya bahwa tinggal di rumah saja, saya cerita saja dampak pendidikan ya, nggak usah ekonominya dulu. Ini dampak pendidikan, kalau memang harus tinggal di rumah, bagaimana
apa namanya ini dedikasi pemerintah untuk mencerdaskan anak bangsa, sehingga kan kita tahu sama-sama beberapa Kenapa kami harus sudah survei tentang mencerdaskan anak mahasiswa bangsa? dan anak sekolah bahwa apabila dia belajar atau ke kuliah secara daring itu tidak berdampak positif bagaimana? Ya, banyak ketinggalannya, nilainya error, tidak berefektif, tidak efektif lah begitu ya. Kalau mau secara daring terus itu secara online, artinya bagaimana perannya di sini pemerintah untuk mencerdaskan anak bangsa sehingga apa namanya ini belajar secara online itu lebih efektif, karena menurut saya harus ada evaluasi ulang lah. Ya, harus kita evaluasi ulang itu. Kalau kita lihat efeknya itu manusia tambah bodoh, ekonomi tidak berputar begitu lancar, tidak stabil. Ini karena Itu efeknya tadi yang semua saya ini. dapatkan di salah satu SMP di Desa Langit yang sudah kelas 1 SMP tidak tahu membaca karena katanya 2 tahun tidak sekolah, hanya kuliah sekolah online. Terus sekolah bagaimana caranya kita mau sekolah online di sini, sedangkan kan kita tidak tersentuh jaringan. Bagaimana kita tidak terlewat guru ini? Ya itu harus sebenarnya pemerintah Niril. mengevaluasi ulang itu anunya peraturannya bagaimana. Perdi, pendapatnya. Aduh. Bagaimana pendapat Deberdi tentang corona ini? Salah aja tercerita pada Dampak positif dan pendidikan. Salah benar harus menjawab. Salah benar. Sama gitu baju pikiran. Oh. Bagaimana menurut Anda tentang corona ini? Corona ada dah. Jawab saja yang sesuai dalam pemikiran tak atau? Bagaimana pendapat tentang corona? Corona itu virus dan katanya mematikan. Ya, kedepan dipegang soal menjawab tuh daripada diam. Saya lebih suka pemuda yang bicara daripada tinggal diam kalau ditanya. Wah, iya. Jangan maton membawa acara jadi. Jauh. Jurnalistik, oke. Kalau menurut Bapak Guru. Ya, Iya ya. Kata kita masalah ini corona karena kan kita sebagai pendidikan dan salah satu guru sekolah yang ada di Desa Patuku ini. Nah, begini dia pertanyaanku ke apa sosialisasinya pemerintah daerah atau pusatnya untuk mencerdaskan anak bangsa. Dia ada Apalagi karena situasi ini. dia belum dapat tidak bagaimana anunya. Saya yakin. Ya, iya Mas Arnil. Buktikan. Artinya kan kalau begini, kalau misal jadi pemimpin misalnya, jadi misalnya dinas pendidikan, telepon saja kepada sekolah, pakai website itu ada kan sekolah daring, selesai. Tanpa ada bimbingan lah misalnya atau strategi yang diberikan bahwa seperti ini teknisnya, mungkin seperti itu maksudnya. Enak sekali Pak kalau misalnya begitu. Misalnya, atau bagaimana kan Dede? Tahu ditangkap. Tidak, begini Pak. Kalau memang ada kata-kata yang tidak memuaskan kepada pemerintah atau bagaimana, saya ini sebagai masyarakat, saya mau bagaimana nih untuk lebih diperbaikilah peraturannya. Jangan hanya yang di atas enak, kita sebagai masyarakat ini tertekan begitu. Pasti nanti bawa. Tanya dia kena kekelir, pasti gimana tuh buang? Tidak, karena memang ada loh anunya. Kayak contoh itu yang kayak COVID ada, apabila ada pasien COVID yang meninggal dikasih uang dikasih sebagai bonus lah ceritanya. Kenapa harus dikasih bonus? Kenapa tidak dilarikan itu uang bonusnya ke, kalau memang itu bonus, kenapa tidak dilarikan ke pasien-pasien yang terjangkit untuk diobati itu? Toh? Saya ini sebagai tim tim COVID-19
saya merasa tidak sepaham. Saya siap jalan walaupun tidak ada kayak kalau ada saya temukan orang terjangkit COVID, saya tidak mau dikasih lebih, cukup itu saja. Kalau memang sebenarnya gaji yang memang yang pantas lah, toh begitu. Karena yang saya takutkan itu kalau ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, terus orang-orang ini diponis walaupun tidak terjangkit, wah itu bahaya Pak. Karena kalau kita cerita masalah uang itu, wah, siapa yang tidak tergiur? Jadi ini saran dan penyampaian kepada pihak pemerintah dimanapun berada. Sebagai evaluasi. Dengan adanya virus corona ini yang begitu besar kita lihat di media, itu benar adanya apa atau tidak, artinya kami minta bagaimana pemerintah bisa mengevaluasi kembali tentang bagaimana efektivitas ekonomi dan pendidikan. Karena sangat sayang Pak, sangat sayang. Ekonomi tidak lancar, tidak stabil. Yang kedua pendidikan pun tidak stabil. Masa di tengah-tengah Jadi ini bagaimana caranya pemberitaan itu, memberikan dedikasi di Ya, tengah-tengah saya merawatnya ini virus corona sebagai ini yang tim desa, dianggap tersebar di dalam kalau misalnya masyarakat, ada yang ditemukan tetapi 900, tidak menurunkan Bahkan efektivitas atau stabilitas ekonomi dan pendidikan. Jadi itu permintaan kami sebagai masyarakat biasa, ya, bagaimana aku caranya tapi kalau saya menanamkan dengar dari teman-teman karakter, tuh menanamkan ada tambahannya memberikan dedikasi, memberikan apa namanya cara atau teknik untuk mencerdaskan Saya anak ini bangsa yang sebagai dan menstabilkan di desa tuh, ekonomi kembali 900 Pak, di mana itu di dalam, yang menangani memang di waktu-waktu rumah yang saat sakitnya ini. itu Ya seperti itu saja. 9 juta.